Bab 6. Penyesalan sang presidir dingin. Video pertengkaran kecil antara Gloria dan Karina tersebar luas di dunia maya termasuk berita mengenai kematian Gloria. Banyak netizen yang melontarkan kata-kata kasar dan sumpah serapan kepada Karina. Mereka seakan mengutuk Karina karena sudah berani bertingkah laku kasar kepada wanita itu. Padahal Gloria hanya ingin Karina menghentikan tindakan Karina yang ingin menggugurkan kandungannya. Ocean menatap wajah pucat Karina yang baru saja keluar dari klinik. "Apa kau sudah melakukannya?" Hanya pertanyaan itu yang terucap dari bibir pria itu. "Ya. Apa kau puas?" tanya Karina dengan wajah datar. "Masuklah ke dalam mobil." Perintah Ocean mengitari mobilnya dan masuk ke dalam pintu kemudi. Sepanjang perjalanan wanita itu hanya diam tanpa berucap sepatah kata pun. "Ayo turun. Aku ingin memastikan kondisi Gloria," ujar Ocean berniat turun dari dalam mobil. "Pergilah. Aku akan kembali ke rumah terlebih dahulu. Aku merasa perutku sakit saat berdiri terlalu lama," kata Karina beralasan berniat keluar dari mobil Ocean dan mencari taksi sekitar rumah sakit. "Aku akan mengantarmu kembali ke rumah," balas Ocean mengurungkan niatnya masuk ke dalam rumah sakit. Setibanya di rumah, Karina langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya. Sementara Ocean kembali mengemudikan mobilnya keluar dari halaman kediaman Gultom. Karina menatap kepergian pria itu dengan wajah datar. "Aku meninggalkan semuanya hanya karena ingin hidup bahagia bersama pria yang kucinta. Ternyata pria yang kucintai tidak layak untuk dicintai wanita sabar sepertiku," gumam Karina menatap dokumen perceraian yang beberapa minggu lalu sudah dipersiapkan oleh Ocean. "Aku akan melepasmu, Ocean. Aku akan membuatmu menyesali semuanya. Kau akan menyesal memperlakukanku seburuk ini. Kepergianku akan menjadi mimpi buruk untukmu." Tiba-tiba suara tawa Karina menggema di dalam kamar. Tawa itu membuat bulu kuduk para maid berdiri, saat tanpa sengaja melintas di depan kamar Karina. Sorotan mata membunuh wanita itu benar-benar menyeramkan. Karina lalu menandatangani dokumen perceraian itu. Ia juga mengemasi barang-barang miliknya dan memasukkannya ke dalam koper. Karina menyeret kopernya keluar dari kamar. Ia melihat beberapa maid menatap bingung ke arahnya. Mereka seakan tidak percaya kalau Karina berniat meninggalkan kediaman keluarga Gultom. Saat langkah Karina semakin dekat ke arah pintu, tiba-tiba pintu itu dibuka dari luar. Ia melihat mantan ibu mertuanya sudah berdiri di depan pintu dengan wajah marah menatapnya tajam. Di belakang wanita itu terlihat 3 orang polisi berdiri tegap. "Apa kau berniat kabur setelah kematian calon menantuku?" bentak Mariana mendorong tubuh Karina dengan kuat. Karina yang tidak siap dengan dorongan itu langsung terduduk di lantai. Merasa perutnya sedikit kram. "Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau harus dipenjara seumur hidup." Timpal Mariana berkacak pinggang menatap wajah pucat Karina dengan penuh kebencian. "Pak, tangkap wanita ini. Wanita ini merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Gloria sebelum meninggal," ujar Mariana dengan wajah datar. Karina terkejut mendengar perkataan mantan mertuanya itu. Ia tidak ada pikiran mencelakai Gloria sekalipun. Mereka hanya bertengkar kecil dan Karina berniat kembali masuk ke dalam klinik. Hingga dentuman keras dari belakangnya membuatnya kembali membalikkan tubuhnya.
Di sana ia sudah melihat Gloria telungkup di aspal dengan banyak D4 rah di tubuhnya. Nona Karina, kami akan membawa Anda ke kantor. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jawab salah satu petugas polisi itu berniat membantu Karina berdiri. Seorang pria muda melangkah mendekati Karina. Saat ingin membantu Karina berdiri, ia melihat darah menetes dari atas kaki wanita itu. "Apa Anda sedang datang, Bulan?" tanya petugas itu dengan wajah tenang. "Tidak. Tolong bawa saya ke rumah sakit sekarang juga," lirih Karina dengan suara bergetar. Pikiran negatif mulai menghantui hati dan pikirannya. "Come on, kalian harus bertahan," monolog Karina dalam hati. Air mata membanjiri wajah pucat itu. Polisi muda itu langsung menggendong Karina menuju mobil patroli yang mereka bawa sebelum mendatangi kediaman Gultom. Polisi muda itu mengabaikan kedatangan Ocean yang menatap mereka dengan wajah datar. Meskipun wajah itu terlihat datar, namun, ia ikut bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Karina. Sementara Karina memejamkan kedua matanya merasakan sakit di dalam perutnya. La tidak terkejut melihat keberadaan polisi itu. Karena saat berada di rumah sakit, tanpa sengaja Ocean mendengar percakapan Marian dengan Ibu Gloria. Saat melihat mobil patroli itu melaju meninggalkan kediaman Gultom, Ocean langsung menghubungi Charles. Ocean kemudian melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kediaman Gultom. Ia melihat Mariana duduk di ruangan tamu bersama dua polisi lainnya. "Aku ingin kalian memasukkannya ke dalam penjara. Jangan biarkan dia bebas. Buat hidupnya menderita selama berada di penjara," ujar Mariana tanpa perasaan. Ocean menatap ke arah mereka dengan wajah datar. Ia kemudian melangkah ke arah ruangan tamu dan bertanya dengan wajah tenang. "Apa kau yang melakukannya?" Mariana terdiam mendengar pertanyaan Ocean. Sementara kedua polisi itu terlihat canggung. "Ya, dia pantas mendapatkannya. Aku akan membalas kematian putri sahabatku," jawab Mariana dengan wajah angkuh. "Jangan terlalu bertindak jauh atau kau akan menyesal." Ocean melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. La mengacuhkan keberadaan kedua polisi itu. Ia hanya ingin segera mandi dan merilekskan tubuh dan pikirannya. Saat Ocean membaringkan tubuhnya di dalam bathtub, ia tiba-tiba menghela napas panjang sembari memijit pelipisnya. 1 jam berlalu. Ocean langsung bangun dari bathtub dan membersihkan tubuhnya. Saat keluar dari kamar mandi, tanpa sengaja Ocean melihat dokumen yang cukup familiar di matanya. Mengapa dokumen itu ada di sini? Apa wanita itu sudah menandatanganinya? Gumam Ocean sembari mengenakan baju tidur. Sesudah selesai berpakaian, Ocean meraih dokumen itu dan melihat isinya. Ia melihat Karina sudah menandatangani surat perceraian beberapa bulan lalu. "Akhirnya kau menyerah juga," gumam Ocean tanpa ekspresi sama sekali. Namun, ia lega dengan semua rencana yang sudah Ocean susun dari jauh-jauh hari akhirnya membuahkan hasil. Tak beberapa lem terdengar suara dering ponsel Ocean. "Bagaimana?" tanya Ocean kepada si penelpon. "Nona sudah ditangani dengan baik, Tuan. Nona ternyata mengalami pendarahan setelah didorong oleh Nyonya Mariana." Perkataan pria itu membuat pandangan Ocean semakin tajam. Aura membunuh sangat kentara dari sorotan mata hitam legam pria itu. "Baiklah. Aku akan mengandalkanmu untuk beberapa hari ke depan." "Baik, Tuan," jawab Charles sebelum mengakhiri panggilannya. Di rumah sakit,
Berhari-hari Karina dirawat di ruang sakit dan harus berbaring di atas ranjang. Karena kandungan wanita itu sedikit lemah. Berhari-hari itu juga Karina tidak melihat keberadaan Ocean. Karina merasa pria itu benar-benar sudah tidak peduli padanya. Lagian Karina sadar, mulai hari ini status mereka sudah berubah menjadi mantan suami istri. Tak beberapa lama seorang perawat masuk ke dalam ruangan rawat Karina. 2 orang polisi juga terlihat berjaga di depan pintu rawat Karina. Karena mereka masih kekeh ingin membawa Karina untuk diinterogasi ke kantor polisi. Bab 7. Halo, selamat pagi Nona. Apa perasaan Anda sudah lebih baik? Tanya perawat itu sembari memeriksa cairan infus yang menggantung di samping ranjang Karina. Saya merasa lebih baik sekarang, Sus. Apa saya boleh pulang? Tanya Karina dengan suara lembut. Anda boleh pulang setelah infus Anda habis. Jawab perawat itu dengan ramah. Sementara Karina belum tahu, kira-kira masalah apa yang sudah menantinya setelah itu. Karena banyak wartawan yang berjejer di depan lobi rumah sakit. Tak beberapa lama, seorang polisi muda masuk ke dalam ruangan Karina. Bagaimana keadaanmu? Pertanyaan singkat itu mengalihkan perhatian Karina dari perawat itu. Paul, keadaanku sudah lebih baik. Terima kasih sudah menolongku. Kata Karina dengan tulus. Tidak masalah, Nona. Sudah seharusnya saya menolong orang yang membutuhkan pertolongan saya. Jawab polisi muda bernama Paul itu. Bolehkah saya menginterogasi Anda sekarang juga? Tanya Paul McCartney dengan sopan. Silahkan. Kata Karina. Ia merasa kondisi tubuhnya sudah cukup baik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Paul. Ia tahu Paul hanya ingin menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Video pertengkaran kecil kalian telah tersebar di dunia maya. Banyak asumsi-asumsi publik yang membuat kasus ini semakin viral dan diminta untuk diusut sampai tuntas. Mereka mengira Anda yang telah mencelakai Nona Gloria. Jadi, saya ingin menggali lebih dalam mengenai kejadian sebenarnya menurut versi Anda. Tutur Paul dengan wajah tenang. Ia tidak mau mengubah ekspresinya menjadi datar dan penuh intimidasi. Karena kondisi wanita itu sedang hamil. Paul juga heran, mengapa wanita itu ingin menyembunyikan mengenai kehamilannya. Sementara Karina bukanlah wanita lajang yang hamil di luar nikah. Namun, Paul tidak terlalu mau ambil pusing dengan urusan pribadi orang lain. Karina menjelaskan semuanya dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hingga membuat Paul terdiam dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Berarti maksud Anda ini merupakan kecelakaan murni. Dan Anda tidak terlibat di dalamnya. Saya sangat yakin. Jika Anda tidak percaya dengan keterangan saya, Anda bisa mengecek CCTV keberangkatan saya mulai dari kediaman Gultom hingga klinik tersebut. Baiklah. Anda akan kami tetapkan sebagai saksi dalam kasus kematian Gloria. Saya juga akan membersihkan nama baik Anda kalau benar Anda tidak bersalah. Ujar Paul mengakhiri pertanyaannya. Ia menyimpan rekaman obrolan di antara Karina dan dirinya. Kalau begitu, Anda bisa lanjut beristirahat sampai infus Anda habis. Saya permisi. Ujar Paul keluar dari kamar rawat Karina. Tak beberapa lama setelah kepergian Paul, Ocean masuk ke dalam kamar rawat Karina. Sebaiknya kau segera pergi ke luar negeri sebelum kasus ini semakin menjadi-jadi. Aku akan mengurus semuanya. Kata Ocean menatap wajah Karina dengan datar. Jangan pedulikan aku.
Kita sudah bercerai. Kau tidak memiliki hak mengatur hidupku. Balas Karina mengacuhkan keberadaan Ocean. Jangan membantah. Aku akan meminta Charles menyiapkan seorang pengawal untuk mengawalmu keluar dari negara ini. Ocean menatap wajah Karina dengan tatapan penuh intimidasi. Aku tidak akan pergi dari negara ini sampai kapanpun. Tegas Karina tidak takut dengan tatapan intimidasi Ocean. Karina, banyak masyarakat yang sedang menyumpahimu. Kenapa kau sangat keras kepala dan selalu membantah perkataanku? Bentak Ocean tanpa sadar. Apa karena itu kau tidak bisa mencintaiku selama 2 tahun ini? Tanya Karina dengan mata berkaca-kaca. Ocean, kenapa hidupku sangat menyedihkan setelah menikah dengan pria sepertimu? Teriak Karina mengeluarkan keluh kesah yang selama ini tersimpan di hatinya. Aku bertahan di negara ini hanya karena aku ingin bersamamu. Dan aku ingin menua bersamamu. Salahkan aku berharap banyak padamu. Lirih Karina meneteskan air mata. Ia lalu menatap tajam wajah datar Ocean. Ocean, mari kita akhiri semuanya. Tidak usah pedulikan aku. Aku tidak masalah dengan tuduhan palsu di luar sana. Aku lelah dengan takdir hidupku yang penuh dengan penderitaan. 2 tahun lalu saat bertemu kembali denganmu. Aku berharap kau akan menjadi rumah terakhir untukku. Namun, ekspektasiku terlalu tinggi. Seorang anak laki-laki berpakaian kumuh duduk termenung di dekat lampu merah. Ia menatap kosong ke arah mobil yang berlalu lalang di depannya. Hingga seorang gadis kecil dengan rambut ikal yang dikepang 2 datang menghampirinya dan memberikannya sekotak kue. Karina menghentikan ucapannya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Jangan sedih. Dunia memang kejam. Jangan putus asa. Karena kakak layak bahagia. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Ocean. Seketika ingatannya flashback ke beberapa tahun yang lalu. Saat pria itu berusia 7 tahun. Saat Ocean berusia 7 tahun ibunya tiba-tiba menghilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ketika ibunya menghilang, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang selama ini menjadi alasan mengapa ibunya menghilang tanpa sepengetahuan Ocean. Ocean melarikan diri dari rumah tanpa membawa apapun. Berhari-hari ia hidup di jalanan mencari keberadaan ibunya. Namun, hasilnya nihil. Hingga saat lampu merah berhenti ia duduk di dekat lampu merah dan menatap kosong semua kendaraan yang berlalu lalang di depannya. Ocean merasa putus asa setelah berhari-hari mencari keberadaan ibunya. Ocean berharap dari salah satu pengemudi mobil tersebut adalah ibunya. La juga bisa mendengar perutnya mulai keroncong karena beberapa hari ini belum makan. La hanya mengandalkan uang hasil menjual pakaiannya. Yang kebetulan pakaian yang dikenakan anak itu merupakan pakaian dari brand ternama. Seorang anak terlihat turun dari sebuah mobil berwarna hitam tepat di samping jalan. Ia berlari kecil sembari membawa sekotak kue yang baru saja dibeli olehnya dan pengasuhnya. "Hei, apa kamu lapar?" tanya anak itu dengan suara imutnya. Ocean tersenyum tipis melihat wajah imut anak perempuan itu. Namun, senyuman itu tidak terlihat di wajah datarnya. Anak perempuan itu memberikan sebuah kotak yang Ocean tidak tahu apa isinya. Jangan sedih. Dunia memang kejam. Jangan putus asa. Karena kakak layak bahagia. Anak perempuan itu lalu berlari ke arah mobil hitam beberapa langkah dari tempat Ocean berdiri. Sampai jumpa lagi kakak. Anak perempuan itu melambaikan tangannya dari balik kaca pintu penumpang.
Tanpa berkata-kata Ocean hanya memperhatikan mobil itu yang semakin menghilang dari pandangannya. Ocean tersenyum hangat saat membuka kotak itu. Ternyata di dalam kotak itu terdapat kue dengan 3 rasa. Selama 1 minggu berturut-turut Ocean dipertemukan kembali dengan anak perempuan itu. Lagi-lagi anak itu memberikan kue yang sama kepada Ocean. "Siapa namamu?" tanya Ocean berniat mendekati mobil yang ditumpangi anak perempuan itu. "Princess, come on. Kita sudah terlambat," ujar seorang wanita cantik berusia 30-an tahun kepada anak perempuan itu. Wajah wanita itu terlihat sedikit buram dari kaca gelap mobil tersebut. Namun, wajah wanita itu sangat cantik. Ia tidak terlihat seperti wanita berusia 30 tahunan. Anak perempuan itu langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Ocean. "Princess. Nama yang cantik seperti orangnya." Ocean tersenyum hangat menatap mobil itu yang semakin menjauh. Berhari-hari Ocean menikmati hidupnya di jalanan. Hingga anak buah ayahnya menemukan keberadaannya. Mereka langsung membiusnya dan membawanya kembali ke mansion keluarga Gultom. "Princess, kenapa wajah kamu cemberut gitu?" tanya sang ibu dengan lembut. "Aku tidak lagi melihat kakak itu duduk di lampu merah, Mom. Padahal aku ingin membagi kue 3 rasa buatan kita hari ini," jawab anak perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. "Mungkin kakak itu sedang bersama keluarganya. Tidak usah sedih. Kalian pasti dipertemukan lagi jika takdir menghendakinya." Nasihat bijak sang ibu mengelus lembut kepala sang anak. Hari itu merupakan hari terakhir anak perempuan itu di negara tersebut. Karena keesokan harinya, ayahnya membawanya menjauh dari keluarga ibunya. Setelah seorang wanita mengaku melihat ibunya berselingkuh dengan pria lain. Ayahnya yang cemburu buta akhirnya gelap mata menceraikan ibunya dan pergi dari negara kelahirannya. By Indonesia. Aku pasti akan kembali setelah aku mengerti dengan semua urusan orang dewasa. Bab 8. Princess. Liri Ocean menatap wajah Karina dari samping. Ia ingat betul dengan seorang anak perempuan memberikannya kue saat dirinya sedang putus asa mencari keberadaan ibunya. "Ocean, aku pernah bilang jangan menyesali keputusanmu. Maka jangan pernah sesali keputusanmu. Keluarlah. Aku tidak ingin diganggu." Karina membaringkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. La ingin kembali beristirahat agar tubuhnya semakin fit. Besok ia akan mencari rumah sekaligus pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Karina tidak mau meninggalkan negara Indonesia. Karena ia masih ingin menemukan keberadaan ibunya. Meskipun wanita itu sangat dibenci oleh Karina. Hanya saja ia ingin mengetahui alasan wanita itu membuangnya. Ia tidak mau termakan hasutan dari satu sisi saja. Ia juga ingin mendengar penjelasan dari ibunya yang sudah lama menghilang. "Karina, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu," kata Karina dengan suara serak berusaha menahan air matanya agar tidak terjatuh. Karina ingin sekali bermanja-manja di dekapan pria itu. Namun, status mereka sudah berubah. Mereka bukan lagi suami istri seperti sebelumnya. Ocean kemudian keluar dari ruangan Karina. Ia akan membebaskan wanita itu dari kasus yang melibatkannya. "Bagaimana?" tanya Ocean saat sudah berada di dalam mobil yang dikemudikan Charles. "Video itu sudah direkayasa oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, Tuan. Sehingga di video itu terlihat seperti Nona Karina sedang mendorong Gloria. Padahal kenyataannya Nona Karina hanya ingin membalikkan tubuhnya dan kembali masuk ke dalam klinik. Lalu,
Bagaimana dengan pergerakan musuh? Saya sudah meminta Dalton mengawasi pergerakan mereka. Saya sudah antisipasi. Kalau mereka pasti akan menyerang Anda mulai dari orang-orang yang Anda sayangi. Ocean mengangguk tanda mengerti dengan perkataan Charles. Kita akan memiliki rapat pagi ini, Tuan. Apa Anda ingin menunda rapatnya? Tanya Charles menatap wajah Ocean dari kaca spion tengah. Kita tidak perlu menunda rapat. Aku ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaan kita di sini. Karena besok aku memiliki pertemuan penting dengan klien kita di Singapura. Charles lalu menghidupkan mobil dan melaju meninggalkan parkiran rumah sakit. Charles terkadang cukup kesal dengan sikap Ocean yang gila kerja. Pria itu juga tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Karena yang ia pedulikan hanyalah uang dan kedudukan. Pria itu seakan buta dengan cinta tulus dari sekitarnya. Termasuk cinta tulus yang melimpah dari Karina. Wanita itu selalu memperlakukan Ocean dengan lembut. Ia juga menyiapkan semua keperluan pria itu meskipun mereka tinggal di kamar yang berbeda. Karina juga pura-pura tuli ketika Mariana bertingkah kurang ajar kepadanya. Asalkan Ocean tidak mencampakkannya. La rela menghadapi semuanya sendirian. Meskipun Ocean selalu mengacuhkannya dan tidak menghargainya. Tuan, saya sudah mengabdi dengan Anda sejak usia saya 18 tahun. Saya hanya ingin berbicara sebagai orang lain di depan Anda. Apa Anda sudah yakin dengan keputusan Anda menceraikan Nona Karina? Bagaimanapun Nona Karina sedang mengandung darah daging Anda. Charles memperhatikan wajah tenang atasannya dengan takut-takut. Ia takut Ocean mengamuk karena terlalu mencampuri urusan pribadinya. Apa dia tidak menggogorkan kandungannya? Tanya Ocean menatap wajah Charles dengan intens. Tidak Tuan. Saat aku kembali ke klinik untuk meminta CCTV di depan klinik. Petugas klinik itu berkata jika Nona Karina menolak melakukan absorpsi. Cicit Charles seperti sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya kecelakaan yang dialami oleh Nona Gloria memang bukan kecelakaan biasa, Tuan. Seseorang sepertinya ingin mencelakai Nona Karina dan juga Nona Gloria. Tapi, saat itu Nona Karina langsung membalikkan tubuhnya dan melangkah 1 meter dari posisi Nona Gloria. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dari luar klinik. Jelas Charles dengan serius. Aku ingin informasi mengenai pelakunya segera ditemukan. Aku ingin menghabisinya dengan tanganku sendiri. Ujar Ocean mengakhiri obrolan mereka. Tak beberapa lama mereka tiba di parkiran khusus perusahaan. Charles membukakan pintu penumpang untuk Ocean. Saat Ocean melangkah memasuki perusahaan banyak pasangan mata yang menatap kagum ke arahnya. Tatapan para wanita itu terkadang membuat Ocean jijik melihatnya. Mungkin karena ketampanan pria itu tak ada duanya. Hanya saja semua wanita harus mengurungkan niatnya memiliki Ocean. Karena pria itu telah menikah dengan seorang wanita pilihan Tuan Besar Gultom. Tak ada yang bisa menggantikan posisi Karina di hati Tuan Besar. Di sini lain. Karina membuka selimut yang menutupi tubuhnya setelah kepergian Ocean. Ia kemudian melepaskan infus yang menancap di punggung tangannya. Saat berniat keluar dari ruangan inapnya. Kedua polisi yang berjaga di depan mencegatnya. Anda tidak diizinkan meninggalkan ruangan ini tanpa seizin komandan. Ujar salah satu polisi itu menatap wajah Karina dengan penuh intimidasi. Sebenarnya Karina bisa saja bebas dari kasus kematian Gloria. Hanya saja asumsi-asumsi negatif publik memperumit segalanya. Saya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter setelah infus saya habis.
Sekarang infus itu sudah habis. Bukankah sudah saatnya aku pulang? Ketus Karina dengan wajah datar. Tak ada lagi aura kelembutan di wajah putih bersih itu. Jika kau tetap kekeh menghalangi langkahku, jangan salahkan aku menghabisi nyawamu, kata Karina dengan tatapan intimidasi. La membalas tatapan intimidasi polisi itu dengan tatapan intimidasi sekaligus membunuh. Tapi, apa kau pikir aku tidak tahu kalau kau sudah disuap oleh seseorang? Menurutmu jika aku melaporkannya kepada atasanmu, keputusan apa kira-kira yang akan ia ambil? Karina lalu mendekatkan wajahnya ke telinga salah satu dari polisi itu. Aku bisa saja membunuhmu dalam 1 menit. Hanya saja aku sedang tidak ingin melakukannya. Aku juga bisa menghancurkan karirmu dalam sekejap. Ancam Karina dengan aura membunuh mendekatkan tubuhnya dengan petugas itu. Posisi mereka terlihat seperti Karina sedang memeluk petugas itu. Tanpa mereka sadari seseorang mengabadikan momen tersebut. Baru saja bercerai denganmu. Tapi, wanita itu sudah menggoda pria lain. Orang itu tersenyum menyeringai setelah mengirim gambar itu ke nomor Ocean. Akhirnya aku menghancurkan hubungan kalian seperti kedua orang tua kalian. Dengan kehancuran rumah tangga kalian, kedua pengkhianat itu pasti akan segera muncul ke permukaan dan menunjukkan wajah mereka. Monolog orang itu keluar dari rumah sakit. Karina kemudian mundur beberapa langkah dan meninggalkan kedua petugas itu. Saat berjalan keluar dari rumah sakit, banyak pasangan mata yang menatap marah ke arahnya. Karina belum tahu apa alasan mereka menatapnya seperti itu. Saat sudah berada di luar rumah sakit, Karina melihat Josephine menenteng parsel buah berukuran kecil. Ia terlihat baru saja keluar dari mobilnya dan berniat masuk ke dalam rumah sakit. "Jos," panggil Karina menghentikan langkah Josephine. Josephine yang mendengar suara tidak asing di pendengarannya langsung menghentikan langkahnya. Ia menatap lurus ke depan dan melihat Karina sudah berdiri beberapa meter darinya. "Karina." Josephine lalu melangkah mendekati Karina. "Astaga. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Mengapa kamu malah keluar dari rumah sakit dalam keadaan seperti ini?" tanya Josephine dengan nada khawatir memperhatikan darah segar keluar dari punggung tangan Karina. "Aku hanya ingin secepatnya keluar dari rumah sakit. Aku tidak suka aroma rumah sakit," kata Karina dengan wajah memelas. "Baiklah. Aku akan mengantarmu kembali ke kediaman suamimu," ujar Josephine menatap wajah Karina. "Tidak perlu, Jos. Kami sekarang sudah bukan lagi suami istri. Aku sudah menandatangani surat perceraian dengannya. Tinggal menunggu jadwal sidang perceraian saja," kata Karina tiba-tiba dengan wajah datar. "What?" Josephine tentu saja terkejut mendengar perceraian antara Ocean dengan Karina. Ia tidak menyangka setelah 2 tahun berlalu Karina akan sadar dengan cinta sepihaknya. Ia ikut senang mendengar perceraian Karina dengan pria yang jelas-jelas tidak pernah menghargainya. Namun, ia juga sedih dengan keberadaan keponakannya yang sudah tumbuh di rahim Karina. Ia dituntut tumbuh tanpa sosok seorang ayah yang akan menemani tumbuh kembangnya. Bab 9. Ditemani oleh Josephine, Karina mencari kontrakan untuk ia tinggali. Sampai saat ini Karina belum mengetahui berita mengenai tuduhan-tuduhan palsu tentang dirinya. Seberapa banyak masyarakat menghujani Karina dengan kalimat sumpah serapan. "Karina, apa kamu yakin tinggal sendiri di rumah sekecil ini? Kenapa kau tidak menyerah saja dan kembali pulang ke negara asalmu?"
Tukas Josephine menatap rumah yang akan ditinggali oleh Karina dan anak-anaknya kelak. Aku tetap dengan pendirianku, Jos. Aku tidak mau kembali dan harus hidup dengan keluarga pengkhianat itu. Cetus Karina dengan aura membunuh. Mengingat kejadian masa lalu membuat darahnya tiba-tiba mendidih. Lagian aku masih ingin mencari keberadaan wanita itu. Tambah Karina menghela napas panjang. Karina, sebaiknya kamu menghentikan pencarianmu. Karena kita tidak pernah tahu apakah mamamu masih hidup atau tidak. Celetuk Josephine cukup prihatin dengan jalan hidup sahabatnya. Aku ingin melihat makamnya kalaupun dia sudah mati. Balas Karina dengan wajah datar. Josephine tidak lagi melanjutkan perkataannya. Ia tahu Karina memiliki sifat yang sedikit keras kepala. Berdebat pun tak ada gunanya untuk meruntuhkan pendirian Karina. Ayo, masuk. Aku ingin melihat kondisi di dalam rumah. Tukas Karina membuka pintu rumah kontrakan sederhana itu. Suasana di rumah kontrakan itu terasa sedikit pengap. Mungkin karena sudah lama tidak ditempati oleh penghuni sebelumnya. Sehingga mereka harus membersihkan rumah itu sampai bersih agar layak ditinggali. Josephine meskipun anak orang kaya. Namun, ia dengan senang hati membantu Karina membersihkan rumah kontrakannya. Jos, kau tidak perlu membantuku. Aku takut tanganmu lecet. Ucap Karina menghentikan kegiatan Josephine mendekorasi ulang letak kursi sofa di ruang tamu kecil itu. Ia harus memindahkan kursi itu dari tempatnya meskipun jarak antara kursi yang satu dengan kursi yang lain tidak berjauhan. Come on, Karina. Harusnya kau mengatakan kalimat itu pada dirimu sendiri. Balas Josephine tetap melanjutkan pekerjaannya. Josephine tahu kalau seorang ibu hamil tidak seharusnya mengangkat barang-barang berat. Jadi, Josephine berinisiatif sendiri melakukan pekerjaan yang sedikit berat. Sementara Karina diminta untuk menyusun pakainya, menyapu dan mengelap tempat-tempat tertentu yang Karina rasa harus sedikit berdebu. Mereka membersihkan dan menata ulang beberapa peralatan di kontrakan Karina hingga menjelang malam. Saat perut mereka sudah lapar, Josephine berinisiatif sendiri memesan GoFood untuk mempersingkat waktu. Apa kau tidak lapar? Tanya Karina menatap Josephine. Aku sudah memesan makan malam untuk kita. Kau tidak perlu repot memasak makan malam untuk kita. Jawab Josephine mengelap keringat yang membanjiri wajahnya. Maafkan aku sudah merepotkanmu, Jos. Lirih Karina dengan suara sangat pelan menunduk beberapa saat. Bukankah aku sahabatmu? Sudah sepatutnya aku membantumu. Kata Josephine dengan suara lembut. Jangan khawatir tentang apapun. Karina, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan menjadi rumah untukmu selama kau belum bertemu dengan orang yang benar-benar mencintaimu dengan tulus. Tambah Josephine tersenyum hangat. Jos. Lirih Karina dengan mata berkaca-kaca. Ia tiba-tiba merasa melau saat mendengar penuturan Josephine. Jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan untuk hal yang membuatmu tidak bahagia, Karina. Bahagialah dengan caramu sendiri. Bahagia tidak selalu berarti harus memiliki apa yang kau cintai. Tapi, definisi bahagia itu adalah di mana kau bisa menjadi dirimu sendiri dan di mana kau bisa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Kata Josephine dengan tatapan tulus. Hiks. Aku terlalu bodoh mengharapkan cinta Ocean selama 2 tahun ini. Andaikan aku tidak memaksakan kehendakku dari awal. Aku yakin hidupku akan bahagia saat ini. Curhat Karina mengutarakan perasaannya. Karina.
Kita tidak bisa mengulang masa lalu ataupun memutar waktu untuk kita kembali memilih. Karena waktu akan terus berjalan. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Bahwa kamu bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Petua bijak Josephine. Gadis itu tahu, kalau Karina akhir-akhir ini cenderung memiliki sifat yang melau dan gampang menangis. Karina tersenyum tulus mendengar petua bijak yang disampaikan oleh sahabatnya. Ia merasa beruntung bertemu dengan sahabat seperti Josephine. Tak beberapa lama GoFood pesanan Josephine datang. Gadis itu bergegas menyajikannya di atas meja makan. Tiba-tiba Karina ingin mual saat mencium aroma makan yang dibeli Josephine. Karina langsung menutup mulut dan hidungnya agar aroma itu tercium olehnya. Huk huk huk. Josephine terkejut melihat Karina berlari ke kamar mandi sembari memuntahkan cairan. "Karina, are you okay?" tanya Josephine dengan cepat sembari memijit tengkuk leher Karina. "Jos, aku tidak bisa mencium aroma makan itu. Aku sangat ingin makan masakan Ocean." Hiks hiks hiks. Karina tidak bisa menghentikan keinginannya itu. Ia benar-benar sangat ingin makan masakan Ocean. Sementara Josephine tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak mungkin meminta Ocean memasak makan untuk memenuhi ngidam Karina. "Coba kamu ngidam hal lain. Aku pasti bisa mengabulkan permintaanmu, Rin. Tapi masalahnya aku tidak pernah dekat dengan Ocean. Bagaimana mungkin aku berani meminta hal seperti itu kepadanya?" Lirih Josephine sedikit pusing dengan ngidam Karina. Karina menghela napas panjang dan berkata lirih. "Lebih baik kamu makan malam duluan. Rasa mualku belum bisa dikondisikan. Tapi, aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Ayo makan sama-sama. Tidak masalah kalau kamu hanya makan sedikit saja." Saran Josephine tidak mungkin membiarkan Karina menunda makan malamnya. Karina akhirnya mengalah dan mengikuti langkah Josephine kembali ke meja makan. Saat kembali ke meja makan, lagi-lagi Karina harus mual dan memuntahkan cairan bening dari perutnya. Huk huk huk. "Udah Jos. Aku sudah tidak sanggup mencium aroma makanan itu. Aku merasa tubuhku lemah dan sedikit pusing." Lirih Karina dengan suara lemah. "Baiklah. Lebih baik kamu istirahat di kamar saja." Josephine memapah Karina sampai kamarnya. Karina membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sementara Josephine kembali ke meja makan untuk melanjutkan makan malamnya. Saat Josephine sudah tidak ada lagi di kamarnya, Karina menangis dalam diam. Ia tidak percaya kalau anak-anaknya menginginkan hal yang tidak bisa Karina wujudkan. "Sayang, maafkan Mama tidak bisa mewujudkan keinginan kalian." Hiks hiks hiks. Lama Karina menangis hingga matanya bengkak. Karena terlalu lama menangis, Karina akhirnya tertidur lelap. Saat Josephine kembali ke kamar Karina, melihat wanita itu sudah tertidur lelap. Karena tidak tega membangunkan wanita itu, Josephine pulang tanpa pamit karena sedari tadi kedua orang tuanya memintanya segera kembali. Saat mobil Josephine sudah mulai menjauh dari kontrak Karina, seorang pria terlihat turun dari sebuah mobil mewah. Ia melangkah mendekati rumah kontrakan Karina dan masuk ke dalam tanpa izin sang pemilik. Pria itu menata beberapa menu makanan di atas meja. Kemudian mengamati kondisi rumah kontrakan Karina. Ia terlihat menghela napas beberapa kali sebelum melangkah masuk ke dalam kamar Karina. Pria itu menatap wajah Karina dengan sedikit lebih lama, hingga ia kembali keluar dari kamar Karina. Namun, saat akan keluar dari kediaman wanita itu,
Pria itu memutuskan kembali masuk ke rumah dan melangkah menuju kamar Karina. Ia mengelus lama perut sedikit buncit wanita itu sembari menatap wajah tidur lelap Karina tanpa ekspresi. "Maaf." Hanya kalimat itu yang terucap dari bibir tipisnya. Bab 10. Saat terbangun tengah malam, Karina tiba-tiba merasa lapar dan ingin makan sesuatu. Mungkin karena Karina belum makan malam. Dengan mata terkantuk-kantuk Karina membuka kedua matanya. Ia mengelus perut ratanya dengan lembut. "Sayang, apa kalian lapar?" tanya Karina dengan suara parau sehabis bangun tidur. Semoga aroma makanan itu tidak membuat mama mual lagi. Lirih Karina beranjak dari atas kasur. Saat tiba di meja makan, Karina melihat begitu banyak menu makanan di sana. Apa Josephine membeli makanan ini semuanya? Gumam Karina dengan suara pelan. Entah mengapa tiba-tiba nafsu makannya sedikit meningkat saat melihat semua makanan yang disajikan di atas meja makan. Karina juga terlihat senang saat merasa sudah tidak mual lagi saat mencium aroma makanan itu. Karina makan dengan lahap dan menghabiskan semua makanan itu. "Aku harus mengucapkan terima kasih kepada Josephine untuk makan malam hari ini." Celetuk Karina menyuapkan makanan ke mulutnya. "Makanan ini juga sangat enak. Aku sangat menyukainya. Next time aku akan minta Josephine membelinya lagi." Timpalnya lagi tersenyum senang menikmati makan malamnya. Di sisi lain, apa kita langsung berangkat ke luar negeri? Atau mau singgah di mansion terlebih dulu, Tuan? Tanya asisten seorang pria kepada atasannya. "Langsung ke bandara," jawab pria itu memejamkan kedua matanya. Keesokan harinya, Karina tiba-tiba merasa sangat mual saat bangun di pagi hari. Lagi-lagi ia memuntahkan cairan berwarna bening dari dalam perutnya. "Sayang, jangan siksa mama seperti ini. Mama tidak sanggup harus mengalami morning sick setiap hari. Lebih baik kalian hukum papa kalian karena sudah berani membuang kita." Celetuk Karina tanpa sadar. Karina kemudian memutuskan untuk mandi dan menyiapkan sarapan untuk dirinya dan calon bayinya. Karina juga sudah tahu kalau Josephine sudah kembali ke kediamannya. Karina membuat sarapan sesuai bahan baku yang ada. Segelas susu ibu hamil dan juga sehelai roti dilapisi selai rasa strawberry. Saat mencium aroma susu itu, Karina merasa perutnya biasa saja. Ia tiba-tiba tidak merasa mual lagi saat mencium aroma dari makanan di sekitarnya. Karina tersenyum senang saat menyadari hal tersebut. Ia menikmati sarapan paginya dengan sangat bahagia. Biarkan papa kalian yang merasakan morning sick kehamilan mama. Biarkan ia merasakan apa yang mama rasakan saat sedang mengandung kalian. Monolog Karina tersenyum lebar. Di sisi lain, seorang pria menutup hidungnya saat mencium aroma parfum dari kliennya. "Charles, gantikan aku untuk melanjutkan meeting ini. Aku merasa perutku tiba-tiba mual saat mencium aroma parfummu." Celetuk pria itu tanpa filter berdiri dari duduknya dan berlari menuju toilet. "Apa istri Tuan Muda Gultom sedang mengandung?" Sepertinya pria itu terlihat mengalami morning sick seperti yang aku alami saat istriku mengandung anakku. Tebak klien pria itu dengan wajah tenang. Semua orang tahu, status Ocean adalah pria yang sudah beristri. Namun, semua orang juga tahu kalau istri pria itu tidak pernah ditunjukkan ke publik. Tidak ada satupun yang mengenal istri sah pria itu. "Doakan yang terbaik saja, Tuan," jawab Charles tersenyum kikuk.
Ia tidak mau membahas masalah pribadi sang atasan di jam kerja. Apalagi klien mereka merupakan orang asing yang tidak harus tahu masalah pribadi atasannya. Charles melanjutkan rapat mereka tanpa kehadiran Ocean. Meskipun sebenarnya Charles sedikit khawatir dengan keadaan atasannya itu.